Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, nikmat iman, nikmat keyakinan, nikmat Islam, nikmat usia yang masih sampai saat ini. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk supaya kita semakin kenal ke Allah, semakin kenal tentang hidup ini, semakin kenal tentang kemana tujuan hidup kita, yang sesungguhnya tiada lain kecuali surganya Allah yang sudah disiapkan, yang sangat luar biasa, yang sangat indah, sangat nyaman. Nah, oleh sebab itu kita pantaskah untuk masuk ke dalamnya atau tidak? Sekarang kita lakukan. Sakit bukan tanda Allah benci kepada kita. Sakit bukan tanda Allah murka kepada kita. Sakit adalah tanda kasih sayang dan cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyentuh kita dengan penyakit tersebut. Memang rasa takut itu ujian. Ujian di dalam surat Al-Baqarah, Allah menguji kita dengan rasa takut, dengan kekurangan buah-buahan, dengan kekurangan ekonomi, dengan ketakutan, takut sakit, takut mati, takut wabah, takut kehilangan istri, takut kehilangan suami, takut kehilangan nyawa. Itu semuanya ketakutan yang udah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya rasa takut, maka kita bukan orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang diberikan rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita diberikan rasa takut. Jangan dilawan rasa takutnya, tapi diterima bahwa ini adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita semakin banyak istighfar, banyak tobat, banyak dekat sama Allah, berserah diri sama Allah aja. Kita nggak tahu apa-apa dalam hidup ini. Kita nggak tahu 1 jam lagi, 1 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, tidak tahu apa-apa. Dan Allah Maha tahu. Maka kita wajib sekali untuk betul-betul senyum setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, bahkan setiap detik. Kita bersyukur apapun yang dirasa di tubuh kita, di lambung kita, di kepala kita, di tangan, di kaki kita. Demi Allah, lebih beruntung dibandingkan orang yang sedang kena musibah. Anaknya wafat, istrinya wafat, suaminya wafat, yang kena musibah longsor, kemudian yang kena musibah banjir bandang, sedangkan kita alhamdulillah semuanya ada. Maka kita malu kalau kita mengeluh hanya gara-gara lambung, hanya gara-gara sakit yang biasa-biasa. Bukan menyepelekan, karena saya merasakan psikosomatis itu memang bukan penyakit biasa, tetapi lebih bagus, lebih baik dibandingkan orang-orang yang lain sedang kena musibah. Kemudian kita masih bisa duduk, masih bisa ada tempat berteduh, orang lain nggak bisa. Adanya di tempat-tempat pengungsian, kita doakan mereka. Nah, jangan fokus kepada diri aja, fokuskan kepada orang lain, doain orang lain, doain orang-orang yang sedang musibah, sehingga kita didoain oleh para malaikat supaya kita semakin sehat, sembuh. Yang penting sehat jiwanya, sehat raganya. Senyum. Coba latihan senyum. Ya, memang susah, tetapi latihan senyum, kemudian ingat kemudian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang yang kena penyakit kanker, yang kena penyakit yang tabrakan, yang amputasi. Bayangkan, dan kita baik, yang cuci darah, yang harus dibypass jantungnya, kita alhamdulillah lebih beruntung dibandingkan mereka. Dan sakit psikosomatis ini membuat kita semakin banyak menyebut asma Allah, banyak nangis, banyak baca Al-Quran, banyak sholawat. Maka itu adalah nikmat karunia dari Allah. Allah sangat baik. Allah ingin kita bangun sepertiga malam, kemudian menangis, kemudian meratap, kemudian mengemis kepada Allah. Jangan mengemis, meratap kepada makhluk. Makhluk tidak bisa apa-apa, makhluk tidak sanggup apa-apa. Tapi ikhtiar, lanjutkan maksimal sesuai dengan ahlinya dan kepakarannya masing-masing. Demikian, jangan lupa sholawat 1000 kali hari ini. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Senyum, santai, nyaman. Gula darah, gula yang jangan sampai lupa adalah gula. Perbaiki setiap 2 jam 1 gelas gula, air gula atau teh manis ya. Kemudian air putihnya 1 jam 1 gelas. Makannya 10 suap setiap 2 jam.
ya, kemudian jalan kaki pagi sama sore, kemudian senyum, kemudian bersyukur, kemudian sholawat, kemudian wudhu, dan kemudian lakukan aktivitas dagang, jualan. Ya, jangan takut, yang penting sudah melakukan apa yang saya sampaikan itu. Demikian sahabat-sahabat, dan untuk memperbaiki psikologisnya, maka ikuti audio terapi saya gratis di YouTube. Silakan, ada banyak sekali, silakan, banyak sekali, ikutin semuanya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.